Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lainnya, Bang, ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya juga. Asal-asal sebut aja katanya. Asal sebut aja. Betul. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Berarti kemarin kan mengatakan bahwa akan melaporkan, meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk membongkar pembunuhan kasus Vina ini. Apakah itu benar dan kapan akan dilakukan? Sebenarnya, memang secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan. Tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy Setiawan ini kan juga diduga korban salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy.
Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya, terlalu cepat untuk mengatakan Peggy pelakunya, terlalu cepat untuk menyatakan fiktif itu aja. Karena kasus ini kan baru 2 minggu dibuka lagi setelah 8 tahun tidur. Sesudah kasus ini dibuka lagi, 6 terpidana di BAP lagi oleh Polda. Ya, 5 lawan 1 suara. 5 suara itu kan kau yang berhubungan dengan Polda. 5 kata itu pelakunya atau bukan itu Peggy? Apa jawabannya? Bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Ya. Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. 1 mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merkosanya apa, diuraikan, dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja yang bilang kalau dia bukan? Nama kita nggak boleh sebutkan, ya, tapi ada satu yang mengatakan iya. Bahwa motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan itu sampai sekarang belum ditemukan. Jadi polisi hanya berdasarkan pada foto dan surat-surat keterangan yang dimiliki oleh Peggy. Nah, tanggapan motor gimana, Bang? Kau yang jawab. Bukti sepeda motor. Ya. Itu dari siapa statementnya? Polisi, Bang. Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah disita. 2016. Tahun 2016. Sudah disita. Katanya 2016 motornya sudah disita, tapi nggak tahu di mana sekarang. Iya. Barang bukti sudah nggak ada. Kan barang bukti nggak mungkin udah disita berapa tahun? 7 tahun ya. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy disita dan waktu itu digeledah di rumah saat itu di 2016. Ya. Dan motornya diambil dibawa polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah nggak ada sekarang. Ya. Iya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum, kalau ada keraguan-raguan, maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap, maka belum bisa ditangkap siapa pelakunya DPO ini, termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif, jangan bilang fiktif, kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengatakan ada 3 pelakunya yang DPO.